warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang terhormat Ibu Mary Harismawati, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvira Indasari dengan NIM 204644044 SV 18363 dari program studi D4 Pengelolaan Hutan 2020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester genap 2020-2021 mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, lalu untuk selanjutnya, apa yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas yaitu mengenal tumbuhan meniran atau biasa kita sebut dengan nama ilmiah Phyllanthus niruri L. Nah, kan nggak mungkin kayak semisal kita hanya tahu, oh itu tuh yang namanya tumbuhan meniran, oh itu toh gambarnya, oh ini bentuknya, kan kita nggak tahu ya kayak gitu. Nah, lalu apa aja yang akan kita bahas untuk mengenal tumbuhan meniran ini? Untuk mengenal tumbuhan ini, kita membahas mengenai 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu mengenai latar belakang kenapa kita harus tahu mengenai meniran. Yang kedua, apa itu meniran? Dan yang terakhir yaitu apa aja sih manfaat meniran? Nah, langsung aja kita masuk ke subbab yang pertama. Subbab yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, mengapa sih harus meniran? Oke, pada presentasi kali ini akan membahas mengenai meniran disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, yang pertama itu, meniran sering dianggap sebagai gulma. Terus yang kedua, banyaknya jumlah meniran yang tumbuh di sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemanfaatan dari tumbuhan tersebut. Nah, mungkin tuh kenapa ya latar belakang intinya itu ya teman-teman, mungkin teman-teman juga pernah lihat juga, oh ini tumbuhannya, oh ini toh yang namanya meniran gitu. Tapi teman-teman tuh sering mengabaikan dan mungkin teman-teman hanya menganggapnya sebagai gulma atau sebagai rumput-rumputan liar atau tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar pohon-pohon yang lebih tinggi dan teman-teman lebih tahu manfaat pohon yang besar tersebut. Nah, karena kita di sini program studi D4 Pengolahan Hutan, tentunya kita harus mengeksplor lebih banyak tumbuh-tumbuhan mana aja yang bisa kita manfaatkan, entah itu tumbuhan yang berkayu maupun nggak berkayu kayak gitu. Oke, langsung aja. Selanjutnya yaitu mengenai tumbuhan meniran atau biasa kita sebut dengan nama ilmiahnya Phyllanthus niruri L. Nah, yang pertama klasifikasi meniran itu bagaimana sih? Nah, menurut Kardinan tahun 2004, klasifikasi meniran itu yang pertama termasuk di dalam regnum plantae atau tumbuhan, kan nggak mungkin ya masuk ke animalia atau hewan kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu divisi spermatofita, lalu masuk ke dalam kelas Dicotyledon, lalu ordo Euphorbiales, lalu masuk ke dalam famili Euphorbiaceae, lalu genus Phyllanthus dengan spesies Phyllanthus niruri L. Nah, itu buat teman-teman yang ingin lebih tahu lagi mungkin nanti bisa membaca mengenai jurnal-jurnal yang berisinya itu kayak etimologi tentang si meniran, terus juga tentang kayak tumbuhan meniran itu gimana sih klasifikasinya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau teman-teman mencari klasifikasi tumbuhan ataupun tanaman kayak gitu, teman-teman harus mencari kayak jurnal yang lebih baru kayak gitu, yang terbaru. Jadi untuk datanya itu lebih valid kayak gitu teman-teman. Karena itu klasifikasi tumbuhan itu bisa berubah setiap saat tergantung perkembangannya kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, meniran ini asal teman-teman dan semua tahu ya, berasal dari Asia. Tempat tumbuhnya itu di daratan mana aja, baik di tempat berbatu, tempat lembab seperti sepanjang saluran air, ataupun di rumput-rumput dan juga semak-semak. Lalu, meniran hijau ini juga tumbuh di dataran tinggi hingga ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, ini tuh dikutip dari Dali Marta dalam Rifai tahun 2013. Maka dari itu, kenapa sih sering disebut sebagai gulma atau tanaman liar? Ya karena itu tadi tempat tumbuhnya itu di mana aja kayak gitu. Terus meniran ini juga kita dapat temukan di daerah Australia, di daerah Indonesia sendiri yang tentunya di Indonesia sendiri kurang lebih ada 750 hingga 800 spesies tumbuhan meniran kayak gitu. Jadi meniran itu nggak hanya sebatas meniran hijau, tapi banyak banget jenis-jenisnya meniran. Nah, untuk teman-teman jika pengen tahu jenis-jenisnya meniran, itu tuh bisa diakses dengan melalui jurnal ekstrak akar batang dan daun herba meniran
dalam menurunkan kadar glukosa darah. Nah, itu teman-teman bisa akses dari Jurnal Kesehatan Masyarakat volume 8 nomor 1 tahun 2012. Nah, di situ teman-teman bisa membaca gimana sih klasifikasi meniran tadi, terus asalnya meniran, kayak gitu. Nah, langsung aja kita kalau ada masuk ke subbab yang terakhir. Belum, dalam subbab yang terakhir ini sebenarnya teman-teman pasti udah tahu ya, ya nggak semua tahu sih, tapi kayak, oh ini tuh yang namanya tumbuhan meniran, oh ini toh ternyata meniran seperti ini yang sering teman-teman anggap sebagai tumbuhan liar, kayak gitu. Nah, dari gambar ini kita tuh tahu di bawah yang ada gambar bunga-bunganya itu, meniran tuh di tubuhnya di bagian bawah atau semak-semak, bisa tergolong ke tumbuhan bawah lah, di bawah pohon-pohon besar. Nah, maka dari itu teman-teman dan semuanya tuh mudah mengakses untuk mengetahui tumbuhan meniran ini sendiri. Maka dari itu karena teman-teman udah tahu tumbuhan ini nanti bakalnya bermanfaat, nah teman-teman di 4 pengalaman sendiri tuh harus bisa memanfaatkannya lebih banyak kayak gitu. Ini teman-teman bentuknya tumbuhan meniran kalau teman-teman belum tahu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu sih tumbuhannya, dan yang nggak tahunya tuh mungkin namanya, oh ini tuh tumbuhan yang namanya meniran kayak gitu. Nah, langsung aja yang terakhir kita masuk ke manfaat meniran. Manfaat meniran itu sebenarnya banyak banget teman-teman manfaatnya. Tapi kalau untuk kesehatan itu teman-teman harus berkonsultasi terlebih dahulu ke orang yang lebih paham mengenai meniran, orang yang lebih paham mengenai kesehatan kayak seperti dokter atau orang-orang yang spesialis lab untuk meracik obat dan lain-lain kayak gitu. Soalnya apa? Kalau meniran ini kita racik dengan sembarangan tanpa ada anjuran dari orang yang lebih pandai, itu bakal menimbulkan racun di diri kita sendiri. Nah, semisal kalau kita niatnya udah baik untuk sebagai obat herbal, tapi kita mengeksekusinya yang salah, otomatis kan kita rugi sendiri kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu di sini manfaat meniran yang kita olah bisa jika kita olah secara baik itu bisa menimbulkan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengontrol diabetes mellitus atau biasa disingkat DM. Nah, diabetes mellitus itu ya teman-teman udah nggak asing lah ya, kalau teman-teman udah punya saudara, bukan saudara aja sih, mungkin dari kakek, nenek, atau apapun itu, usia berapapun yang kebanyakan makan gula atau apa, bisa banget kalau untuk tumbuhan herbalnya ini beneran bisa mengontrol diabetes mellitus kayak gitu. Terus yang kedua sebagai obat pereda nyeri, entah itu pereda nyeri kalau teman-teman si cewek berhalangan atau apa kayak gitu, itu bisa menggunakan ini kayak gitu. Kembali lagi ke awal, jangan lupa proses pengolahannya harus secara optimal dan baik, serta harus berdasarkan anjuran orang-orang yang udah paham gitu. Terus untuk yang ketiga yaitu pada semua bagiannya memiliki ekstrak metanol sebagai anti diabetes. Nah, entah daun, entah batang, entah akar, itu si tumbuhan meniran bisa diekstrak dalamnya mengandung metanol. Metanol itu bisa digunakan sebagai anti diabetes kayak gitu. Nah, anti diabetes kan otomatis bisa membantu lagi yang di awal tadi mengontrol diabetes mellitus kayak gitu, diabetes lainnya. Jadi walaupun nggak bisa sepenuhnya kita kita langsung sembuh setelah mengonsumsi miniran itu kita nggak bisa sembuh, tapi di sini setidaknya mengurangi penyakit yang ditimbulkan. Terus untuk manfaat yang terakhir yaitu sebagai obat malaria dan hepatitis B. Nah, dari keempat manfaat-manfaat ini tuh sebagai contoh penyakitnya lumayan lumayan ekstrim kayak gitu ya teman-teman. Maka dari itu nggak nggak sepele tumbuhan meniran yang biasa kita anggap, oh hanya sebatas ini, kayak apa sih tumbuhan itu nggak guna kayak gitu. Pasti bakal teman-teman sering diabaikan tumbuhan ini, padahal kalau kita olah manfaatnya tuh segini banyaknya kayak gitu. Dan mungkin kalau teman-teman udah mendalami bagaimana proses mengolahnya, teman-teman bisa menjualnya dan bisa menguntungkan kita sendiri kayak gitu. Nanti setelah itu kedepannya kita bisa membuka usaha, bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang lain kayak gitu. Jadi kecil-kecil itu jangan dianggap remeh. Serendah-rendahnya tumbuhan itu jangan dianggap remeh. Pasti ada manfaat dan khasiatnya tersendiri gitu. Nah, selain untuk penyakit ya teman-teman, peniran ini juga biasanya kalau kita ambil secara acak itu para penggembala ternak itu biasanya bisa digunakan sebagai pakan ternak juga kayak gitu. Tapi di sini aku menggarisbesari
untuk manfaatnya di bidang penyakit atau kesehatan kayak gitu. Karena mungkin kalau sebagai pakan ternak kan udah biasa kayak gitu. Tumbuhan-tumbuhan bawah pun, tumbuhan bawah lainnya tuh juga mungkin bisa digunakan sebagai pakan ternak. Nah, maka dari itu teman-teman semua, karena di sini kita prodi yang khususnya ditujukan kepada tumbuhan dan tanaman, khususnya tumbuhan tanaman berkayu kayak gitu. Tapi kita jangan mengabaikan tumbuhan yang berada di bawah, karena tumbuhan berkayu itu pasti membutuhkan tumbuhan lain untuk hidup, kayak tumbuhan bawah beneran kayak gitu. Nah, maka karena kita udah tahu dari awal apa sih itu meniran, kenapa sih kita harus memanfaatkan meniran, terus bentuk-bentuknya meniran. Kalau teman-teman belum tahu bentuknya, tapi ada juga yang mungkin udah tahu bentuknya tapi nggak tahu namanya kayak gitu. Terus yang terakhir kita juga mengetahui manfaatnya. Maka dari itu teman-teman mungkin ini bisa sedikit menambah pengetahuan teman-teman mengenai tumbuhan-tumbuhan bawah yang teman-teman mungkin anggap gulma atau tumbuhan liar kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dan sedikit sharing ilmu tentang tumbuhan meniran dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kelebihan datangnya hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.